Baiklah, kalau begitu langsung saya lanjutkan dengan materi saya hari ini, materi tentang kewirausahaan. Sebentar saya share screen sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, materi ini, saya susun supaya membuka mindset sebenarnya banyak membuka mindset secara general tentang, entrepreneurship di Indonesia. Perkenalkan, saya adalah Diah Yusuf, founder dari Indonesia Prima, sekjen dari Indonesia Council for Small Business, dan former board member dari ICSD Global. Jadi judul hari ini ya membangun sustainable entrepreneurship pengusaha UMKM Indonesia. Perkenalkan, ini adalah aktivitas saya kali ini. Saya sebagai entrepreneur, business consultant dan juga coach. Saya juga sudah BNSP Certified Competency Marketing, Service, dan Banking. Saya juga memegang license partner dan certified business advisor untuk profil internasional, owner di internasional Indonesia, dan seterusnya. Ini pada saat saya diundang ke beberapa negara untuk menyampaikan entrepreneurship message to the world. Jadi saya sempat diundang ke bicara di forum di Egypt, di Kairo, kemudian di Australia, di Meksiko, Taipei, dan seterusnya di Macau. Kemudian COVID, nah setelah COVID jadinya online ya. Online, saya bicara dengan teman-teman dari ICSD, dengan para profesor di sana. Kemudian kemarin di November pun kami mengadakan Women Entrepreneurship Conference bersama ICSD, saya bersama 6 teman dari 6 negara. Kemudian ICSD Toolbox ketika COVID dan pandemi itu juga teman-teman di seluruh dunia juga bingung gitu ya, apa yang harus dilakukan gitu kan. Maka kami semua diminta untuk menyampaikan pandangan-pandangan atau hal-hal yang bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman ICSG di seluruh dunia. Oke, hari ini saya mau buka dengan positioning Indonesia di dalam dunia ya, di dunia. Kemudian nanti kita bicara juga tentang developing entrepreneurial mindset. Kemudian terakhir kita akan bicara tentang how-nya, bagaimana kita melakukan itu semua. Seperti tadi saya pada saat Bu Sari mau meninggalkan ruangan, yang meninggalkan karena ada kepentingan lain, saya sempat singgung tentang promising Indonesia. Ini harus saya lakukan supaya teman-teman mentor semua di sini memang benar-benar sangat bersemangat bahwa teman-teman mentor seperti tadi juga Kak Samsul sampaikan, kita ini sangat dibutuhkan untuk Merah Putih. Tadi Mbak Wiwin juga sudah sampaikan tentang kode etik dan seterusnya. Jadi ini data ya, data bahwa World Best Countries to Invest di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh CEO World Business, kita adalah negara keempat sebagai negara pilihan untuk berinvestasi. Setelah Singapura yang tangga kita, kemudian UK dan Polandia. Jadi bahkan dibandingkan dengan Australia, kita ada di atasnya. Jadi kalau daripada orang invest ke Australia, mendingan orang invest ke Indonesia. Yang kedua adalah data dari World Economic Forum. Ini juga data baru ya tahun 2020 bulan Juni. Jadi future of consumption in fast consumer market adalah ASEAN, di mana Indonesia adalah negara nomor 1 dengan penduduk terbanyak di ASEAN. Kemudian sebentar. Penelitian ini diambil dari OECD. Pada saat pandemi kemarin, ekonomi decline-nya untuk Indonesia bisa dilihat di sini nggak terlalu banyak dibandingkan misalnya Peru ya. Peru paling parah ya, minus 30%. Indonesia ada di angka minus 5 di sini ya. Dibandingkan juga dengan Austria di sini atau bahkan Singapura, negara tetangga kita tadi.
Decline-nya seperti ini gambarannya. Jadi Indonesia masih tetap berada di atas. Ini pada saat pandemi kemarin. Kemudian ini juga datanya bahwa Indonesia masih ada di sini, masih di hijau ya. Ini Asia hijau dan masih di minus 5% dibandingkan dengan UK misalnya atau Tunisia di sini. Jadi ini adalah keadaan negara kita. Kemudian Indonesia bonus demografik yang teman-teman pasti juga sudah mengetahui hal ini, bahwa menurut sensus data di 2018 populasinya di productive age-nya adalah, jadi gemuknya di tengah, gemuknya di tengah. Sedangkan kalau kita dengar dan kita tahu seperti negara Jepang itu sudah aging, Korea itu juga sudah aging. Jadi justru yang produktif itu adalah di negara kita, dan kita adalah punya bonus demografi yang cukup besar. Nah, nanti pertanyaannya adalah kalau populasinya banyak dan mereka tidak siap, gitu kan? Nah, itu akan menjadi masalah. Kemudian ini juga economic outlook yang dikeluarkan oleh Standard Chartered bahwa Indonesia di 2030 akan menjadi negara keempat ya, kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan ini tadi yang tadi saya sudah singgung juga pada saat ada Bu Sari. Ini data terbaru dikeluarkan tahun 2021, tapi berdasarkan data tahun 2020. Kemudahan untuk memulai bisnis, jadi ini adalah peringkat negara dengan kemudahan memulai berbisnis. Indonesia menjadi peringkat pertama. Indonesia pertama, dan kita justru di atas dari Amerika, kemudian South Korea, dan seterusnya ya, Austria. Nah, kita adalah nomor 1 untuk kemudahan berbisnis. Jadi peringkat negara untuk memulai bisnis kita adalah di nomor 1. Teman-teman bisa lihat di GEM konsorsium nanti datanya di sana. Dari 12 parameter yang sudah ditentukan oleh GEM. Dan ini buat saya merupakan satu kebanggaan tersendiri ketika saya banyak diminta untuk bicara di luar negeri. Saya menyampaikan apa tadi yang sudah saya paparkan kepada teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan adanya SDG ya, Sustainable Development Goal tahun 2030, SDG Ambition yang teman-teman semua juga harus kawal di sini. Karena ini adalah tentang planet kita, jadi bukan hanya Indonesia tapi adalah planet kita. Ini saya sedikit sharing yang saya lakukan dengan teman-teman di global. Suaranya nggak keluar ya? Share komputer sound-nya di bagian tengah atas. Tengah atas. Ada titik 3, diklik, kemudian keluar share komputer sound. Oke. Sudah keluar, Mas? Suaranya? Sudah keluar. Oke. Jadi Global Five ini ada di Indonesia, Argentina, Egypt, France, dan USA. Dan kami launching pada saat International Women's Day tanggal 8 Maret kemarin. We invite you to join the Global Five Network. Share your story and enthusiasm and bring forward your ideas and recommendations. My name is Analia. Happy Women's Day. Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan jaringan Global Five, berbagi cerita dan antusiasme Anda, dan membawa serta meneruskan ide dan rekomendasi Anda. Saya Diah Yusuf, selamat Hari Perempuan Internasional. Nous vous invitons à rejoindre le réseau Global Five pour partager votre histoire, votre enthousiasme et vos idées. Je suis Inés Gavarret, joyeuse Journée de la Femme. Las invitamos a unirse
a la red Global 5, compartir su historia, entusiasmo y presentar sus ideas y recomendaciones. Mi nombre es María Fernanda. Feliz Día de la Mujer. احتفل بيوم المرأة بشكل عام وانضم معنا إلى Global 5 Network. كل عام وإحنا والمرأة حول. Teman-teman, jadi ini hanya menggambarkan tadi karena kata Cak Samsul kita harus sudah mulai go global, ya, go modern. Dan ini saya mengajak teman-teman semua juga untuk sama-sama kita ke dunia global gitu, karena Indonesia memang harus memegang peranan juga di situ. Gitu. Jadi tadi terlihat ya ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Prancis, dan juga ada bahasa Indonesia tentunya di sana. Oke, kita mulai dengan what-nya sekarang. Developing entrepreneurial mindset. Sebenarnya entrepreneur itu siapa sih? Siapa sih entrepreneur itu? Jadi kalau di bahasa Indonesia kan entrepreneur adalah wirausaha, adalah seorang individu yang menciptakan bisnis baru, menanggung sebagian besar risiko, dan menikmati sebagian besar imbalan juga. Wirausaha juga dilihat sebagai inovator, sumber ide, barang, jasa, dan bisnis atau prosedur baru. Kemudian, siapa sih entrepreneur itu? Entrepreneur itu memainkan peran kunci dalam keadaan ekonomi apapun, ya, apapun. Jadi kalau sekarang dalam masa pandemi dan seterusnya, tetap entrepreneur yang harus bisa memainkan peran kunci. Mereka menggunakan keterampilan dan inisiatif yang diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan dan membawa ide-ide baru yang baik ke dalam market, dalam pasar. Nah, siapa sih entrepreneur itu? Entrepreneur itu adalah seorang starter. Pengusaha adalah pemrakarsa, penantang, atau driver ya. Seseorang yang menciptakan sesuatu yang baru, baik inisiatif, bisnis, atau perusahaan. Jadi dia adalah awal dan terkadang akhir, karena dia mengawali dari suatu usaha, atau bahkan dia orang yang terakhir yang harus menjagai usaha itu dari suatu proyek atau aktivitas. Pengusaha mungkin bukan ideatornya, tetapi dia pasti orang yang memutuskan untuk mewujudkan ide itu. Yang ada kata kunci adalah memutuskan untuk mewujudkan ide itu. Siapa sih entrepreneur itu? Entrepreneur adalah driver. Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab, pemimpin dan orang yang dicari untuk kepemimpinannya. Dia adalah orang yang mendorong dan menginspirasi timnya untuk mengikutinya. Jadi entrepreneur harus juga menjadi leader juga ya. Kemudian pengusaha adalah orang yang duduk di kursi pengemudi dan memiliki kemampuan untuk mengubah arah, mempercepat, memperlambat atau bahkan menghentikan usahanya. Siapa sih entrepreneur itu? Entrepreneur adalah orang yang accountable dan responsible. Jadi yang paling bertanggung jawab atas takdir usahanya, yang bisa berupa perusahaan, proyek, atau usaha keras lainnya. Pengusaha adalah salah satu yang memiliki taruhan tertinggi dalam usahanya. Oleh karena itu, pengusaha adalah yang perlu diberdayakan. Nah, ini kata kuncinya diberdayakan ya, untuk teman-teman mentor, untuk mengarahkan usaha tersebut sepenuhnya. Entrepreneurship itu mindset. Entrepreneurship is a mindset, not a skill. Kewirausahaan itu sendiri tidak harus didefinisikan dengan memulai atau keluar dari bisnis, melainkan harus dilihat sebagai hasrat untuk membangun sesuatu yang hebat dengan orang lain. Nanti saya kasih contohnya yang real ya, ini masih pengertiannya. Dengan dukungan sikap dan kreativitas yang tepat, nah ini juga fungsinya mentor di sini. Dengan dukungan sikap dan kreativitas yang tepat, siapapun bisa menjadi wirausaha, karena pada akhirnya wirausaha adalah pola pikir atau mindset dan bukan keterampilan bawaan atau bakat ya. Pola pikir selalu dapat diadopsi. Nah, bagaimana kalau dukungannya nggak tepat? Ya berarti nanti malah entrepreneurnya juga menjadi tidak tepat. Jadi memang dibutuhkan seorang mentor yang tepat juga nih untuk mendukung teman-teman entrepreneur. Nah, apa sih sebenarnya entrepreneurial mindset itu? Entrepreneurial mindset adalah merupakan praktek menciptakan, mengembangkan, dan menjalankan sebuah bisnis. Maka sebuah
Pola pikir kewirausahaan adalah cara berpikir yang membantu para pengusaha mencapai tujuannya. Pengusaha sukses akan jadi suka dengan tantangan, jadi bukan orang yang menghindari tantangan, justru dia harus merangkul tantangan, dia harus merangkul kesalahan dan kegagalan sebagai peluang untuk mengembangkan keahlian baru, untuk membantu mereka sukses di masa depan. Ya. Bisa dibaca sendiri. Bagaimana untuk mendevelop entrepreneurial mindset? Nomor satu adalah set clear goals. Jadi nanti teman-teman mentor bisa menyampaikan ini kepada para binaannya ya. Mereka harus punya goals yang jelas, set clear goals. Tetapkan tujuan yang jelas. Mau kemana sih arahnya? Jadi ada arah, ada tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan akan mempengaruhi wirausahawan atau entrepreneur tersebut untuk bekerja menuju tujuan itu sedikit demi sedikit setiap hari. Jadi harus ada step-stepnya gitu ya. Kalau kita nggak punya tujuan kan kita mau kemana gitu. Jika Anda merasa belum mengartikulasikan tujuan Anda dengan jelas, luangkan waktu untuk bertukar pikiran sampai Anda tahu persis apa yang Anda tuju. Nah ini adalah fungsinya mentor. Jadi kalau misalnya dampingannya yang didampingi belum punya tujuan yang jelas, ya teman-teman harus membantu mereka ya untuk membuat goals yang jelas untuk usahanya. Yang kedua, next. Menjadi tegas. Jadi bagaimana kita mendevelop entrepreneurial mindset adalah dengan ketegasan. Pengusaha, inovator, dan pemilik bisnis baru harus mengembangkan kemampuan untuk menganalisa situasi, seperti saat ini, misalnya menganalisa situasi pandemik saat ini, kemudian perubahan konsumen yang terjadi, menyerap data yang relevan, dan membuat keputusan yang percaya diri. Nah, kadang-kadang teman-teman di lapangan suka ketemu, tuh saya juga suka ketemu. Mereka galau dalam membuat keputusan ya, ini mau di kemana, ini mau pivot, apa mau pivot atau mau seperti ini saja. Kalau mau seperti ini saja tapi cash flow-nya menipis, kalau mau pivot gimana caranya? Mungkin teman-teman juga pernah menemui hal-hal seperti itu. Bisnis kecil dan pemula dapat dihancurkan oleh keraguan. Itulah sebabnya membuat keputusan dengan percaya diri adalah salah satu keterampilan kewirausahaan yang paling penting. Berlatih membuat keputusan kecil dengan percaya diri akan membuahkan hasil saat Anda dihadapkan pada tantangan besar dalam bisnis Anda. Yang ketiga, mendefinisikan ulang kegagalan. Kadang-kadang kalau teman-teman di lapangan kalau gagal gitu ya, mereka kan malu gitu loh. Malu malah akhirnya membuat usaha atau tujuannya jadi berantakan. Padahal sebenarnya gagal yang biasanya memiliki konotasi negatif itu harus dirubah oleh pengusaha menjadi sesuatu yang positif. Gagal itu kan artinya Anda telah mencoba sesuatu gitu kan. Kalau nggak mencoba ya pasti nggak gagal gitu kan. Nah, berlatihlah berdialog tentang kegagalan. Nah, ini bagusnya punya mentor. Jadi teman-teman UMKM di sana nanti mereka akan bisa berdialog dengan teman-teman mentor semua bagaimana kegagalan itu bisa terjadi, dan nanti teman-teman mentor yang akan mengarahkan kenapa bisa gagal. Tapi gagal itu adalah sesuatu yang namanya usaha, kalau nggak untung kan rugi gitu aja kan. Jadi itu hal yang biasa sebetulnya. Dan bagaimana kita justru bangkit dari kegagalan tersebut. Selanjutnya adalah menghadapi ketakutan ya. Banyak teman-teman yang teman-teman pengusaha yang takut bicara di depan umum, takut gagal, takut malu, nanti ngerti nggak sih gue ngomong apa itu orang gitu kan. Nah, satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa takut itu adalah membuka diri Anda pada ketakutan tersebut gitu. Ya sudah, kalau salah ya minta maaf kan gitu aja ya. Ditolak lagi dan lagi akan membius Anda hingga kecewa. Pengusaha harus meningkatkan pemikiran kritis atau kemampuan untuk memecahkan masalah, ya, problem solving. Kalau kita misalnya dihadapkan pada suatu kondisi yang mau A atau B gitu ya, kita kan harus jadi belajar untuk menganalisa kalau A resikonya seperti apa, kalau B resikonya seperti apa. Nah, ini juga salah satu yang akan bisa mendevelop entrepreneurial mindset-nya kita.
curiosity. Jadi keingintahuan adalah salah satu ciri terpenting bagi pengusaha untuk terus belajar dan mempertahankan keunggulan kompetitif Anda. Anda harus selalu mencari orang baru dan pengalaman baru. Jangan pernah kehilangan rasa penasaran untuk melihat sampai ke sudut terkecil dari usaha Anda. Banyak yang teman-teman yang mungkin status quo ya, udah gini aja lempeng aja, tapi tidak, misalnya mendingan pakai Tokopedia atau pakai Shopee ya. Nah ini yang apa namanya, kalau orang nggak curious sudah di sini aja nih, status quo jadinya. Tapi dengan mengembangkan tetap penasaran, coba kalau saya coba hal yang lain apa jadinya? Apakah mungkin dengan mencoba hal yang lain itu justru akan membuat usaha kita lebih baik? Kan karena tadi kuncinya kalau nggak untung kan rugi gitu. Tapi bagaimana nantinya kita bisa memanage resiko ya, manajemen risiko. Nah, ini adalah tips yang tadi juga saya sudah sempat singgung pada saat ada Bu Sari. Jadi ini adalah untuk limited capital strategic, teman-teman UMKM itu pasti terbatas ya. Bahkan perusahaan besar juga itu pasti itu terbatas, ada batasnya. Kapitalnya tuh limited. Resource-nya tuh pasti terbatas. Jadi ada 1T kan berarti kan terbatas dalam 1 triliun gitu kan. Ada 2M berarti kan dibatasinya dengan 2M atau bahkan baru mulai. Maka saya menyarankan untuk walaupun kita mulai kecil dan mulai juga harus sekarang karena lebih cepat lebih baik, karena lebih cepat itu berarti kita lebih cepat tahu gagalnya, kita lebih cepat tahu bahwa apa cara ini berhasil apa enggak. Jadi start small, start now, dan start tight. Jadi mulailah dengan benar. Jadi walaupun kita memulai dengan hal yang kecil dan sekarang, tapi tetap mulailah dengan benar. Nah, teman-teman mentor lah yang akan mengarahkan bagaimana sih cara memulai dengan benar itu kan. Benar itu seperti apa. Jadi memulai dengan benar sejak awal akan membuat pengusaha bisa memahami secara keseluruhan resiko yang mungkin terjadi pada usahanya. Jadi mungkin memulai dengan benar itu salah satunya adalah pembuatan bisnis plan, pembuatan cash flow projection-nya seperti apa, financial projection, sales forecasting, yang justru saya sepengetahuan saya hal-hal seperti ini yang justru tidak dilakukan oleh teman-teman dari awal, dan beberapa tools yang harus disiapkan sejak awal. Misalnya gini, teman-teman mengeluh kok nggak ada yang beli ya produkku ya, kok susah ini apa namanya, susah jualnya. Terus saya tanya, buyer personanya seperti apa, target marketnya seperti apa? Oh, nggak ada, saya nggak punya target market karena barang saya ini pasti semua orang perlu barang saya. Nah, dari situ aja, karena di dunia ini nggak ada satu barang pun yang untuk semua orang, bahkan kayak air putih pun itu ada. Aqua aja nggak usah air putih yang lain, nggak usah AMDK yang lain ya. Aqua aja punya beberapa kemasan untuk customer yang berbeda-beda, untuk target customer yang berbeda-beda. Dia punya yang botol beling yang apa namanya bekerja sama dengan salah satu desainer. Dia juga ada botol yang biasa yang di warung-warung dan seterusnya. Kemudian ada juga Equil, padahal sama-sama air dalam kemasan gitu ya. Jadi memulai dengan benar itu harus dilakukan sejak awal, sejak small dan sejak sekarang. Ini saya kutip dari Om Peter Drucker. Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things. Nanti diterjemahkan sama Mas Baskoro ini. Nah, ini adalah top 20 alasan kenapa bisnis itu gagal. Tadi seperti saya singgung, karena mereka tidak memutuskan atau tidak mentarget siapa sih yang akan menjadi pembeli saya. Nah, nomor 1 adalah nih, no market need. Jadi barangnya memang nggak dibutuhkan. Jadi apalagi dengan pandemi saat ini yang terjadi pergeseran customer ya, karena adanya banyak sekali perubahan. Nah, ternyata produk saya ini nggak dibutuhkan oleh market gitu. Tapi kita maksa, kenapa ya kok saya jualan kok nggak laku-laku gitu. Nah, produkmu ada yang perlu nggak gitu kan. Kemudian ini nomor 2-nya adalah run out of cash. Mungkin tadi mereka tidak membuat cash flow projection-nya dengan benar gitu ya. Not the right time dan seterusnya. Tapi teman-teman bisa lihat gap-nya ya.
dari rate out of cash 29% dengan no market need 42%. Gapnya cukup jauh. Jadi benar-benar kalau market nggak perlu, ya udah, nggak akan sustain gitu. Sama seperti Nokia mungkin ya, kalau kita bisa ambil contoh, atau Kodak gitu. Nokia dulu siapa yang nggak punya Nokia dan itu jadi kebanggaan ya, mungkin dulu Cak Samsul pakai Nokia pisang mungkin ya. Nah, saat ini nggak ada gitu, karena memang marketnya nggak butuh gitu. Padahal dulu dia sebesar apa gitu kan Nokia itu. Contohnya. Nah, bagaimana dengan dampingan kita, bagaimana dengan UMKM kita gitu kan, dengan yang kita dampingi. Nah, mentor nanti harus melihat apakah memang produk mereka itu dibutuhkan oleh target marketnya, bukan oleh masyarakat tapi oleh target marketnya. Target marketnya seperti apa ya, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, ini challenge-nya seperti tadi Cak Samsul atau Bu Sari juga sudah sampaikan ya. Tidak semua pengusaha mau belajar dan berubah karena mungkin mereka ada di comfort zone. Nanti kalau dan nggak semua orang loh mau punya mentor ya. Nggak semua teman-teman pengusaha punya mentor, karena beberapa kali saya terlibat dengan UN Women ataupun Cherry Blair Foundation, kita sudah dampingi dan gratis gitu ya, tetap aja mereka nggak bisa berubah karena mereka memang memilih untuk tidak berubah. Nah, inilah tantangannya nanti buat teman-teman mentor. Ini gimana sih orang mau dikasih tahu yang benar malah nggak mau, ya memang ada orang-orang seperti itu. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung tumbuhnya kewirausahaan, dan alhamdulillah di Indonesia saya lihat ini enggak ya. Jadi kalau dibilang wah kita nggak bisa nih karena peraturannya begini-begini gitu ya. Di reportnya GEM tahun 2018 ya, 2018 di situ terlihat bahwa kesetaraan, tadi Mbak Wiwin sampaikan juga tentang kesetaraan gender ya di kode etik. Jadi rate untuk berusaha antara pria dan wanita di kita ini sudah sama. Jadi di dunia hanya ada 6 negara yang mempunyai kesetaraan, atau untuk melakukan suatu usaha itu perempuan dan wanita sudah punya istilahnya kedudukan yang sama, sudah setara. Jadi perempuan tidak ditinggal lagi. Nah, jadi di Indonesia saya lihat tidak ada, sebenarnya lingkungannya ini sudah sangat mendukung untuk tumbuhnya kewirausahaan. Tapi bagaimana dengan lingkungan keluarga gitu kan? Bagaimana dengan support dari orang-orang terdekat? Nah, ini mungkin nanti yang kita juga menjadi challenge bagi teman-teman mentor untuk mengeksplor ini. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, how-nya. Nah, bagian dari start right tadi adalah salah satu yang saya pakai adalah ini, pakai Lean Canvas ya. Karena yang saya suka di sini kita mulai dengan problem. Jadi problem apa sebenarnya yang ingin kita selesaikan di target market kita. Jadi kalau kita jualan bakso mercon gitu kan, bakso mercon itu kita mentarget siapa sih, dan sebenarnya problemnya yang akan suka dengan bakso mercon kita ini apa sih? Oh, mereka sukanya pedes sehingga apa-apa gitu kan. Jadi problemnya apa yang ingin kita selesaikan. Kemudian ini sekilas saja ya teman-teman, karena kalau membahas Lean Canvas sendiri sih biasanya 2 hari workshop. Kemudian existing alternatifnya apa? Kemudian solusi yang akan kita, jadi existing alternatif itu yang sudah ada di pasaran itu apa? Jadi misalnya problem orang yang atau yang kalau yang gampang sih misalnya catering. Jadi problemnya itu di masa pandemi ini orang nggak bisa ke pasar, nggak bisa sering-sering ke pasar seperti dulu lagi gitu kan. Atau bahkan mungkin mereka harus isolasi mandiri gitu kan di rumah. Tapi mereka tetap membutuhkan asupan makanan yang bergizi. Nah, itu problemnya yang akan coba kita selesaikan. Nah, existing alternatifnya apakah ada? Oh, ada. Saingan saya ada 5 gitu yang kita lihat sebagai saingan. Ada merek A, B, C, D, E. Gitu. Nah, solusinya apa? Gitu kan? Solusi yang akan kita berikan itu apa? Kemudian key metrics-nya dari solusi itu seperti apa? Value proposition yang kita tawarkan dan seterusnya.
seterusnya. Channelnya kita akan pakai apa. Nah, ini setiap pengusaha nggak lihat levelnya ya, mau mikro mau kecil, harus bisa membuat ini, memetakan ke dalam blok ini sehingga akan mempermudah pada saat running ke depannya. Jadi kalau bikin ini aja nggak bisa, berarti harus dilihat lagi. Nah, ini teman-teman mentor juga yang harus mengawal ini. Nah, ini adalah guiding untuk Lean Principle, continuous improvement. Kalau saat ini memang belum benar, nggak masalah, tapi memang termasuk juga untuk mendevelop mindset entrepreneurship-nya kita atau teman-teman dampingan kita, maka continuous improvement harus ada gitu ya. Jadi tadi nggak puas dengan status quo tadi, jadi terus menerus improve terus. Gitu. Continuous improvement, kemudian optimizing the whole. Jadi kita punyanya apa, bagaimana kita bisa mengoptimasi resource yang ada. Jangan sampai, misalnya gini, kita bisa produksi sebenarnya 1000 porsi catering per hari, karena kita punya berapa kompor dan seterusnya, kita bisa mengoptimasi secara keseluruhan ada 1000. Tapi ternyata customer kita baru 50 nih. Nah, gimana caranya? Resource-nya ada bisa bisa 1000, tapi kita cuma 50. Berarti ada gap di situ kan. Nah, gap itu yang akan kita selesaikan. Kemudian eliminating waste, jadi mengurangi waste yang ada. Misalnya kalau roti ya, biasanya kalau yang di bakery jual roti nggak laku, kemudian dijadikan roti kering gitu ya, kan dijual lagi, itu namanya eliminating waste. Jadi bagaimana waste itu bisa tetap kita jual gitu ya, tapi tidak terbuang gitu ya. Kemudian tetap building quality, fast delivery. Nah, fast delivery ini maksudnya gini. Kalau kita memutuskan sesuatu, jadi setelah melalui proses ya, jadi fast delivery itu juga bukan bahasa gerusu istilahnya. Jadi setelah kita sudah memutuskan sesuatu dari step-step yang ada, ini harus di delivery secara fast supaya kita tahu feedback-nya, ini gagal apa berhasil. Kalau gagal, apa lagi yang harus dilakukan? Nah, ini balik lagi ke nomor 1 continuous improvement tadi. Jadi ketika teman-teman pengusaha sudah menentukan saya harus launching produk ini sebelum Ramadan. Tapi kan ini belum begini, tapi kan ini masih harus ada perbaikan dan seterusnya. Ini jadinya malah lama, tiba-tiba Ramadannya udah lewat. Jadi fast delivery ini yang harus dilakukan. Yang keenam, creating knowledge, terus bertumbuh dengan pengetahuan dan create itu. Differing commitment, dan yang terakhir adalah respecting people. Nah, respecting people ini pun sekarang tahun berapa ya? Teman kita juga, teman Cak Samsul juga, Prof. Kim Ki-chan juga sudah memperkenalkan yang namanya human entrepreneurship. Jadi bagaimana entrepreneurs ini tetap memperhatikan aspek-aspek dari humanity. Nah, ini tadi nomor 1 yang memang ditekankan adalah continuous improvement. Jadi perbaikan berkelanjutan adalah komitmen untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Ini adalah suatu dedikasi untuk menantang status quo. Dan ini juga saya pesankan kepada teman-teman mentor untuk juga kita melakukan ini. Jadi bagaimana kita terus-menerus melakukan improvement ya terhadap diri kita sendiri. Nah, caranya ini nih, PDCA. Biasanya kalau ada yang pernah dengar PDCA, cuman di sini ada cycle-nya. Jadi kita identifikasi opportunity atau kemungkinan dalam proses workflow-nya. Setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita merencanakan. Bagaimana proses tadi bisa di-improve. Setelah direncanakan, tentu saja dieksekusi. Tadi Cak Samsul juga jangan lupa dieksekusi ya. Jadi harus diimplement perubahan-perubahan itu. Setelah dieksekusi, kita review lagi. Apakah setelah dieksekusi ini makin membuat efisien atau efektif atau malah lebih
kurang baik. Maka kalau setelah direview, diidentifikasi lagi masalahnya seperti apa sih, kenapa tidak sesuai dengan harapan. Nah, kemudian direncanakan lagi hal yang baru dan seterusnya. Dan ini memang never ending continuous improvement ya. Nah, untuk mengidentifikasi problem kita pakainya 5 why. Jadi problemnya misalnya waktu itu saya pernah lihat juga apa namanya, ada satu masalah di restoran ya. Jadi di restoran itu delivery makanannya cukup lama gitu loh. Jadi customer tuh marah-marah, kenapa ini kok lama pesanan saya nggak keluar-keluar gitu. Jadi problemnya adalah pesanan makanan yang lama gitu. Kenapa gitu loh. Ternyata kenapanya tuh karena ketersediaan piringnya ya. Jadi itu piringnya masih dicuci gitu loh. Jadi cuci piringnya tuh lambat gitu orangnya gitu kan. Kemudian ditanya lagi, kenapa kok apa cuci piring aja lambat? Apa mungkin kurang orang atau seperti apa gitu kan? Oh, ternyata lambat karena sabun yang dipakai itu apa ya namanya, nggak keset ya kalau kalau apa namanya Sunlight, atau mungkin dia nggak pakai Sunlight atau Mama Lemon ya. Jadi sabun yang dipakai itu jadi lama banget gitu. Jadi akhir-akhirnya root cause-nya adalah mengganti sabun cuci piring itu menjadi yang lebih baik. Padahal masalahnya mungkin kita tadinya nggak kepikir gitu ya. Orang masalahnya penyediaannya lama, ternyata kita harus mengganti sabun gitu. Bukan justru menambah orang yang mengantar gitu ya, tapi justru mengganti sabun yang dipakai untuk mencuci piring gitu. Jadi ini adalah bisa dipakai juga oleh teman-teman mentor pada saat nanti mengidentifikasi apa yang harus dirubah untuk menjadi continuous improvement-nya. Nah, ini sekilas saja untuk coaching tool yang mungkin teman-teman juga bisa pakai, teman-teman mentor. Jadi saat ini posisi atau situasi dari binaannya seperti apa, now-nya itu seperti apa, kemudian mereka tuh goal-nya apa. Nah ini kalau bisa ini bukan sesuatu yang sangat general ya. Jadi misalnya saat ini mereka akan launching produk misalnya saat ini karena cash-nya kurang gitu ya, jadi mereka akan launching produk. Jadi goal-nya adalah melaunching produk baru. Kenapa? Karena reason dari goal ini apa gitu? Apa yang mendasari kenapa harus melaunching produk baru? Oh karena kebutuhan customer berubah, kemudian karena pandemi jadi mungkin daya beli turun, yang sebelumnya kita punya produk dengan harga 10.000, coba kita akan turunin menjadi 5.000, tapi yang beli banyak gitu kan. Nah, bagaimana kemudian? Bagaimana kita bisa mencapai target tersebut gitu ya? Oh, kita kerjasama dengan GrabFood, mungkin kerjasama dengan GoFood dan seterusnya. Dan nah ini kapan nih? Kapan ini untuk eksekusinya ya? Jadi kapan ini akan dieksekusi? Nah, dan ini akan berlangsung terus dan ini bisa dipakai dalam masalah apapun ya. Ujungnya kemana sih? Ujung dari semua yang tadi saya sampaikan, ujungnya adalah ke sustainable entrepreneurship. Jadi seperti tadi juga pada saat Bu Sari hadir, jangan sampai pertumbuhan wirausaha baru itu hanya berlangsung 1-2 tahun saja sehingga tidak sustain gitu kan. Jadi ujung dari teman-teman mentor kepada dalam hal membina teman-teman UMKM adalah ke sini, ke sustainable entrepreneurship. Jadi kewirausahaan berkelanjutan adalah proses mempertahankan ya, tingkat pengembangan kewirausahaan untuk menciptakan perubahan paradigma dalam kegiatan ekonomi sehingga PDB nasional ya, PDB nasional, pertumbuhan lapangan kerja, penanaman modal, kemajuan teknologi dan kualitas hidup terus meningkat. Jadi ujungnya adalah ke sustainable entrepreneurship. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekarang adalah giliran Anda bagaimana Anda bisa membantu teman-teman UMKM, para mentor untuk bisa mengaplikasikan mindset entrepreneurial ini dan menjadi sustainable entrepreneur untuk Indonesia yang lebih baik. Saya juga mengundang ya, saya sebagai founder dari Festival Entrepreneur Indonesia nanti tadi Kak Samsul sampaikan
akan ada tanggal 12 Agustus adalah Hari UMKM Nasional. Nah, kami dalam rangka juga memperingati UMKM nasional dan juga kebangkitan atau kemerdekaan Indonesia, biasanya kami mengadakan Festival Entrepreneur Indonesia di tanggal 16 dan 15 dan 16 Agustus 2021. Mari kita teruskan bersatu menguat. Demikian dari saya, mau dibuka tanya jawab atau gimana nih, Kak Samsul, Mas Bas? Iya Mbak, masih ada waktu 15 menit sampai jam 11 sesinya Mbak. Oke, boleh kita tanya jawab aja ya, Mas Baskoro ya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ada yang raise hand, silakan langsung atau dibuka ya. Kalau boleh langsung Pak, apa namanya? Ada 2 yang raise hand. Saya soalnya moderator tuh juga narasumber, jadi nggak bisa lihat. Monggo Pak, siapa tadi yang Pak Supriyadi sudah Pak saya buka. Supriyadi, ya silakan Pak Supriyadi. Terima kasih Mbak Dia. Nah, keren. Mbak Dia, saya mau tanya satu berkenaan dengan entrepreneur ini, dengan diri kita juga sebenarnya sama kan sifatnya yang ingin dibangun. Bagaimana kita bisa berbuat dan berbagi. Nah, ada mungkin masalah yang sama juga ketika kita mengalami kejenuhan atau rasa malas gitu Mbak. Hilang motivasi, hilang semangat. Itu gimana cara membangkitkan lagi? Saya lihat Mbak Dia nggak pernah berhenti, semangat terus nih. Iya, iya. Bagaimana nih cara memotivasi ke dalam kita sendiri ya sebagai mentor, apalagi nanti untuk apa namanya yang kita jadi mentinya, sehingga ini bisa memang benar-benar frekuensinya sama Mbak. Misalkan Mbak Dia ini kan sekarang mentor kami nih, kami kan bersama. Mbak Dia kan full nih. Nah gimana nih fullnya Mbak Dia itu, mungkin ada apa baca-bacaannya kali Mbak Dia atau apa gitu? Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih juga pertanyaannya. Kalau saya sedikit tips inilah Pak yang membuat saya tetap semangat itu tadi. Jadi bagaimana Indonesia ini tadi, promising-nya Indonesia ini. Bagaimana kita ini masih banyak orang yang apa namanya meremehkan kita, padahal sumber daya kita ini sangat apa namanya luar biasa ya, resource kita ini sangat luar biasa. Tapi kan kita sering dengar kan, yang mengolah nggak bisa gitu kan. Kita kan sering baca itu. Negara lain Singapura yang kecil seperti itu tapi luar biasa gitu kan di dunia ya, skala dunia. Nah, Indonesia itu lebih besar dari itu. Nah, inilah yang menyemangati saya untuk terus belajar. Untuk terus belajar, untuk terus berbagi, untuk terus sharing. Jadi kita memang sebagai apa namanya sebagai volunteer profesional tadi ya, harus sudah bisa melepaskan apa ya, kalau dia sudah selesai dengan dirinya kan orang suka ngomong gitu. Kalau dia sudah selesai dengan dirinya, maka dia akan lebih mudah untuk apa namanya untuk menyemangati orang lain gitu. Dan itu juga yang mendasari saya karena kalau perempuan apa sih paling ngomongin baju lah, ngomongin apa namanya tas dan seterusnya. Tapi justru saya nggak melihat itu, saya melihat ini Indonesia, jadi ngomongin itu Indonesia. Kadang-kadang apa namanya orang lihat loh kok. Tapi saya pernah tanyakan juga nih ke psikolog gitu, ke Mbak Tika Bisono. Aku mikirnya Indonesia, padahal gue siapa gitu kan. Justru tapi itu membuat kita tadi Pak, jadi nggak cepet capek gitu ya, nggak cepet bosen gitu ya. Ketika kita bosen sedikit, wah kita masih banyak PR nih. Kita resource-nya banyak, masa kita cuma gini-gini aja. Lihat tuh Cak Samsul gitu kan. Cak Samsul juga sudah berjuang dari dulu sampai sekarang gitu kan. Kita harus bantu juga gitu kan Cak Samsul ini gitu kan. Jadi mungkin itu Pak. Jadi memang apa namanya? Para teman-teman mentor sendiri harus punya goals nih. Misalnya kalau tadi kan Cak Samsul bilang 6.000 dan seterusnya. Nah, Bapak punya goals membantu berapa orang gitu kan. Membantu berapa orang untuk mencapai berapa gitu. Jadi coaching tool tadi bisa Bapak pakai sendiri untuk kita sendiri ya. Jadi nggak apa namanya nggak cuma untuk menti, tapi nah ini tadi Pak yang aku share. Nih,
Jadi saat ini seperti apa, goalnya kita itu seperti kemana gitu kan, dan kenapa dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman mentor bisa, goalnya saya adalah saat ini saya baru bisa membantu 1.000 orang mungkin, goalnya saya adalah saya bisa membantu 3.000 orang. Gitu. Kenapa ya? Alasan Bapak sendiri, karena why di sini akan menjadi motivational booster ya, driver Bapak untuk melakukan goal yang telah Bapak tentukan. Gitu. Kira-kira gimana Pak? Sudah bisa ditangkap kah penjelasannya Pak Supriyadi? Dan satu lagi Pak Supriyadi, Bapak sudah tepat berada di sini karena memang kadang-kadang kalau kita istilahnya berteman dengan teman-teman yang seperjuangan itu pasti akan lebih mudah ya. Kalau Bapak lihat Mas Ari luar biasa banget di Jawa Timur. Apa namanya? Cukup semangat juga. Jadi Bapak bisa melihat itu teman-teman semua di sini, kita semua ada di lingkungan orang-orang yang baik insya Allah. Dan itu terus kita menjadi semangat buat kita masing-masing untuk terus menjadi menaik kelaskan teman-teman UKM lain. Oke, selanjutnya atas nama akun Asmen Hulu, silakan dibuka mic. Bapak siapa Mas? Asmen Hulu akunnya. Pak Oke, Asmen. sudah buka. Monggo Pak Asmen. Sudah, terima kasih Min. Baik, selamat. Selamat pagi Pak Asmen. Ya, selamat pagi Bu. Ya, silakan Pak. Ya, pertanyaan saya di sini Bu Dia. Tadi ada beberapa pernyataan mengatakan untuk memenuhi sebagai mentor. Itu semua sudah dijelaskan. Simpel pertanyaannya Bu Dia. Di sini saya dan teman-teman masih bertanya dan cukup rumit untuk dijawab. Nah, pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa melakukan tugas tanpa ada SIM gitu? Contoh begini, kita mau kerja tapi kita tidak ada surat tugas untuk mau jalankan tugas. Nah, jadi di dalam mentoring ini untuk mendampingi para pelaku usaha, ini menjadi permasalahan besar khusus di daerah kami. Sebab daerah kami ini sensitif tentang masalah tugas. Tanpa ada sertifikat ataupun surat tugas dari instansi yang menyuruh para pekerja untuk melaksanakan tugas, para masyarakat tidak pernah percaya. Nah, jadi inilah pertanyaan saya, Bun. Gimana solusinya? Sementara master kami juga menyatakan sama, kita harus jalankan dulu tugas kita untuk membimbing para pelaku usaha, untuk mendaftarkan para UMKM. Tetapi dilaksanakan. Nah, masalahnya para masyarakat tidak berterima dengan adanya untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha karena tidak ada surat tugas ataupun sertifikat dari mentoring khusus ataupun dari kooperatif ataupun menteri UMKM. Jadi solusinya bagaimana, Bu? Apakah kami harus jalankan tugas dulu atau kami tunggu sertifikat dulu, dan bagaimana? Inilah menjadi permasalahan sampai sekarang. Jujur saya pribadi. Ya, baik Pak Asmen. Nanti untuk ini akan mungkin dijawab oleh Cak Samsul atau Mas Baskoro. Cuman kalau saran saya adalah memang kalau melihat dari paparan tadi Cak Samsul adalah para teman-teman mentor di sini menyelesaikan dulu ya, menyelesaikan dulu. Tadi yang sudah disampaikan sama Cak Samsul ada 6 kali training dan seterusnya. Mungkin setelah itu baru dikeluarkan surat atau apa namanya, tanda pengenal ya, tanda pengenal bahwa ini memang mentor ini sudah melalui saringan dan sudah bisa mendampingi UMKM. Mungkin seperti itu. Ya, Cak Samsul?
atau Mas Baskoro? Yang ditanyakan surat tugas, Mas. Ya, nanti sama untuk Cak Samsul pendampingan. dijawab. Oke. Jadi kalau tadi baca paparan Cak Samsul seperti itu sih Pak Asmen. Jadi melakukan dulu apa yang sudah disampaikan tadi 6 kali training dan kemudian ada hal-hal lain tadi ada 8 kalau nggak salah 8 step baru setelah itu mendapatkan sertifikat mentor dan mungkin nanti juga bisa diberikan surat tugas. Jadi memang saat ini teman-teman mentor mungkin belajar dulu nih ya, belum masuk ke pendampingan tapi belajar dulu bagaimana mendampinginya nanti. Gitu mungkin Pak Asmen. Oke, saya lanjutkan Pak Sulisar. Silakan dibuka, Pak. Silakan Pak. Pak Zulizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya berterima kasih dapat kesempatan ya. Kalau saya lihat memang para pengusaha kita ini kan banyak yang dia bukannya tidak mau berusaha ya. Barangkali kalau saya lihat itu lebih banyak di mindset-nya ya. Mindset bahwa menjadi seorang entrepreneur itu yang pertama yang paling penting kalau saya itu harus punya modal ya. Jadi mereka mindset itu modal dulu ya sekian miliar, barangkali sekian puluh juta dan sebagainya. Dan yang kedua adalah jalan ya. Jadi mereka bingung ya kadang-kadang. Memang kalau saya lihat para calon entrepreneur dia nggak ngerti bagaimana jalannya seperti ya. Apa yang harus diharapkan. Ini barangkali saya sangat berharap saya juga dapat ilmunya di sini. Tadi saya sudah dapat ada beberapa begitu ya. Dan yang ketiga komunitas ya. Jadi seperti seperti China itu mereka memang berkelompok ya. Itu penting ya. Adanya sebuah komunitas saling mendukung barangkali itu saya lihat. Yang keempat itu adalah pengelompokan ya istilahnya apa itu bahwa orang yang dia misalnya bidangnya dikumpulkan yang nanti barangkali di Lunas ini kemudian bisa saling disinergikan ya, jangan nanti malahan di Lunas saling pukul gitu. Nanti barangkali begitu Ibu Dia ya. Barangkali begitu. Oke, terima kasih. Oke, menanggapi concern-nya Pak Zulizar tentang modal dan how to. Makanya tadi saya sudah singgung tentang bagaimana ada double suaranya ya. Bagaimana memulai dengan benar tadi Pak. Jadi kalau mereka mindsetnya masih di modal, ketika mereka sudah dikasih atau disimulasikan mereka punya modal gitu kan. Nah modal itu akan diapakan gitu kan? Apakah dia sudah bisa bikin semacam cash flow projection ya? Dia punya modal 1M, maka apa yang akan mereka buat gitu kan? Mereka harus bisa simulasi dulu seperti apa. Kemudian di how to-nya adalah mereka paling tidak bisa mengisi BMC ya, Business Model Canvas ataupun Lean Canvas ini. Jadi sebenarnya apa sih problem yang akan mereka selesaikan dengan usahanya itu, dengan produknya atau dengan jasanya. Nah ini adalah bantuan dari teman-teman mentor untuk meluruskan pemahaman atau mau ngapain sih itu melalui tools-tools ini tadi. Gitu. Kemudian kalau komunitas dan pengelompokannya nanti Mas Baskoro sama Mas Aryadi akan menjelaskan tentang platform Lunas. Karena sebetulnya di Lunas itu tadi kalau nggak salah Kak Samsul sampaikan sudah ada 25.000 member di situ. Dan ini adalah komunitas berarti kan. Ini adalah komunitas yang bisa saling mendukung satu sama lain. Nanti dijelaskan lebih detail tentang platform Lunas ini oleh Mas Aryadi dan Mas Baskoro. Itu mungkin Pak Zulizar. Pak Hendy Widaya. Silakan Pak, dibuka mic-nya. Pak Hendy, silakan.
Pak Hendy Wijaya. Atau Bu Indah Halo, dulu. kedengeran Oke, Pak? Pak Hendy silakan Pak. Maaf ya Pak. Saya mau nanya Bu, biasanya kan kalau yang di lapangan itu ya Bu ya, khususnya yang saya ketemukan Ibu ya yang waktu dulu itu saya melakukan mentor itu adalah gini, mereka punya produk, mereka punya ide yang sangat cemerlang, tapi terkadang yang mereka susah itu adalah melakukan pemasaran. Nah, habis itu contoh para pelaku UMKM yang kelas kecil ataupun di bawahnya itu mereka itu bentroknya dengan regulasi pemerintah ataupun dana. Terkadang contoh banpres tahap kemarin itu ada beberapa orang yang layak tapi mereka tidak dapat. Nah, giliran orang yang layak tapi dapat. Nah, ini Bu yang harus diperhatikan selain jadi mentor juga ataupun bagaimana di lapangannya itu saya ketemu hal yang begitu. Tapi idenya mereka itu menarik Bu. Soalnya saya megang satu daerah di Banten. Saya juga dapat job itu dari Lunas juga, dan saya juga dapat surat tugas juga dari sana untuk mendata di sana juga. Emang idenya bagus, pariwisatanya bagus, bisa untuk dibangkitkan, tapi terkadang masyarakat di situ itu bagaimana ya? Maksudnya ideologinya, cara pikir mereka tuh harus kayak seperti baik, disuapin baru jalan gitu, disuapin ataupun dipegang sama pemerintah baru mereka bangkit gitu. Ini bagaimana Ibu caranya atau solusinya biar merubah segmen atau ide cara pikir mereka itu loh Bu, bahwa contoh saya maunya kayak gini nih, saya punya ide, saya punya konsep bisnis, saya punya goal, saya punya tujuan, tapi saya punya cita-cita ataupun tujuan itu harus A gitu. Saya maunya kayak gitu. Tapi Halo Pak Hendy, putus ya. Pak Hendy, kalau saya tangkap sekilas ya, untuk penyaluran bantuan nanti mungkin Kak Samsul yang bisa menanggapi ya, karena saya nggak ada hubungannya dengan kementerian. Tapi untuk tadi yang mindset memang begini, jadi tetap mentor nanti akan mengarahkan, jadi bagaimana cara mengeksekusinya, step by step-nya seperti apa, dan menggunakan resource ya. Jadi tadi dibilang start small, start now, dan start right tadi. Jadi saat ini resource kita nih, misalnya nih, saya punya modal cuma 100.000 gitu ya. Saya punya modal 100.000. Nah, 100.000 ini bisa jadi apa gitu kan? Waktu itu ada teman saya yang dia bangkrut gitu ya. Kemudian dia diskusi sama saya, gimana nih aku bangkrut, ya, pinjem duit dong, pinjem duit buat apa gitu. Jadi kalau kita yang ada. Jadi loan itu adalah sebenarnya untuk meleverage usaha kita. Jadi justru ketika usaha kita lagi bagus-bagusnya, justru di situ kita ambil pinjaman, gitu. Bukan untuk cash flow yang merah sebenarnya loan itu. Nah, saya bilang yang kamu bisa bikin apa gitu kan? Dengan uang 100.000 kamu bisa bikin apa? Karena sudah banyak sekali contoh-contoh orang yang modalnya kecil gitu kan, tapi dia bisa berhasil. Berarti sebenarnya modal itu bukan satu hal yang utama gitu. Saya bilang begitu sama dia. Coba kalau sekarang kamu punya duit berapa? Paling cuma 100.000. Oke, 100.000 bisa jadi apa? Tapi harus disesuaikan juga ya dengan target marketnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia terpikir untuk bikin sambal, gitu kan? Sambal kemasan. Jadi dia beli beli cabai lah, beli bawang dan seterusnya. Jadi dia mulai dengan itu. Kemudian dia pakai metode pemasarannya adalah dengan reseller. Kemudian dia mengemasnya dengan cukup baik dan seterusnya, ya akhirnya sekarang ya singkat cerita memang berhasil karena dia memang yang saya bilang kamu harus optimalkan resource yang ada dulu. Resource yang ada dulu seberapa itu yang dioptimalkan. Bahwa sekarang dia pengennya saya bisa punya varian 10 rasa sambal dan seterusnya. Boleh, itu nanti di planning aja kapan akan terjadi setelah terjual berapa. Jadi saat ini masih punya dana sekian 100.000 ya bikin dulu satu macam sambal gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi memang disinilah kunci dan peranan dari teman-teman mentor untuk memberikan guidance ya, untuk memberikan guidance tapi bukan menyuapi, maksudnya memberikan guidance bagaimana mereka ini dirangsang untuk bisa berpikir secara kreatif. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dia.
karena waktunya sudah untuk persiapan untuk materi berikutnya. Teman-teman yang bisa diketik melalui chat nanti akan dijawab langsung melalui chat oleh Mbak Dia. Oke, baik. Karena waktunya yang sudah ini memang kalau ngomong nggak cukup 1 jam ya biasanya. Jadi nanti kita tetap akan bisa berkomunikasi melalui platform Lunas tentunya dengan saya, dan nanti materi yang saya berikan juga akan saya share. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua, tetap semangat karena memang teman-teman ini adalah orang-orang pilihan, gitu ya, pilihan untuk menjadi pejuang kewirausahaan Indonesia. Demikian, saya kembalikan ke moderator.